Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafida Yulia Rahmah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu isu penting di era digital sekarang, yaitu keamanan data pribadi dan privasi digital. Nah, ini menjadi salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Saya mengambil materi etika dunia cyber dan internet sehat. Nah, seperti yang kita ketahui, mahasiswa setiap hari itu sudah menggunakan berbagai aktivitas digital seperti pada media sosial, aplikasi kampus, bahkan hingga transaksi pembayaran secara digital. Nah, namun banyak mahasiswa yang belum sadar terkait aktivitas online yang menyimpan resiko jika data pribadi kita tidak dijaga dengan baik. Nah, Indonesia mengalami banyak kasus kebocoran data, seperti data pelanggan di e-commerce, data SIM card, sampai data akademik mahasiswa yang bocor lalu dijual di forum online. Baik, mahasiswa menjadi kelompok yang paling rentan terjadinya kebocoran data karena mereka menggunakan aplikasi atau layanan digital tanpa memperhatikan keamanan dan regulasi yang berlaku. Nah, kenapa sih keamanan data pribadi itu sangat penting? Karena data pribadi seperti NIK, nomor telepon, email, lokasi, foto KTP, dan data akademik itu bisa disalahgunakan menjadi penipuan digital, peretasan akun, pencurian identitas, lalu penyebaran hoax atau bahkan manipulasi dan pemerasan. Nah, mahasiswa itu tidak sadar bahwa mereka itu memberikan terlalu banyak informasi di internet. Misalnya nih, mereka mengupload foto KTP demi sebuah promo, lalu penggunaan password di akun media sosial, penggunaan passwordnya sama di berbagai akun mereka, lalu menggunakan layanan wifi publik tanpa menggunakan perlindungan. Nah, di sini saya akan mengukur berapa besar nih kesadaran mahasiswa terhadap menjaga keamanan data pribadi mereka dan langkah apa yang biasanya mereka lakukan untuk menjaga data pribadi mereka. Di sini saya menggunakan teknik wawancara terhadap beberapa mahasiswa. Berikut adalah sesi atau tayangan wawancaranya. Halo Kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi aku Rafida Yulia Rahmah mau melakukan wawancara mengenai dunia cyber dan internet sehat. Nah, dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Nadifa dari Prodi Pendidikan Matematika, Kak. Oke, aku izin untuk wawancara ya Kak? Oke Kak, silahkan boleh. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut kakak seberapa penting sih untuk kita menjaga data pribadi kita di internet, dan apakah kakak mengetahui suatu kasus penyalahgunaan data atau bahkan kakak pernah mengalaminya sendiri? Oke Kak, untuk pertanyaan seberapa penting kita menjaga informasi atau data pribadi kita itu menurut saya penting banget Kak, apalagi di era yang seperti digital gitu kan, kita banyak sekali kayak menggunakan data-data pribadi kita, misal untuk situs kampus atau misal untuk situs-situs lain seperti itu Kak. Jadi menurut saya sebelum memberikan informasi pribadi kita tuh juga harus cross check kayak bagaimana aplikasi tersebut itu atau situs tersebut akan menggunakan data pribadi kita. Jadi perlu di cross check lagi. Nah, untuk kasus-kasus mengenai penyalahgunaan data informasi, kalau mengalami mungkin lebih ke arah spam chat gitu atau spam call seperti itu. Tapi untuk kayak yang parah maupun kayak gimana itu alhamdulillahnya belum ya Kak ya, tapi jangan sampai ya. betul. Seperti itu Kak, cukup dari aku. Berarti sangat penting ya Kak untuk kita itu menjaga data pribadi kita di internet. Betul. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa sih langkah yang biasanya kakak lakukan untuk menjaga data privasi kita di internet? Sepertinya seperti pada media sosial ataupun
di aplikasi kampus. Oke, untuk menjaga data pribadi di internet maupun aplikasi itu biasanya saya membuat beberapa password Kak. Jadi password antara satu aplikasi dengan aplikasi lain tuh berbeda. Atau biasanya itu menggunakan kayak apa ya, konfirmasi kayak 2 kali sama password ataupun Face ID ataupun mungkin ada fingerprint kayak gitu Kak. Nah itu sih Kak menurut aku untuk sekarang. Oke, baik Kak. Berarti langkah-langkah Kakak yang berikan tadi itu menurut Kakak itu sudah efektif ya Kak di penerapan Kakak sendiri? Betul, untuk sekarang mungkin itu yang paling efektif sih Kak. Mungkin untuk kedepannya ada beberapa langkah yang lebih efektif lagi, kita bisa menerapkannya seperti itu. Baik Kak, terima kasih banyak ya. Iya. Halo, oke Kak, aku izin mengganggu waktunya sebentar ya Kak. Boleh. Oke, aku Rafida Yulia Rahma dari program studi pendidikan matematika ingin melakukan wawancara mengenai etika dunia cyber dan internet sehat. Nah, dengan kakak siapa? Kenalin, nama aku Hani, Dipanggil Hani aja. Oke Kak, untuk pertanyaan yang pertama, menurut kamu itu seberapa penting sih kita untuk menjaga data pribadi kita di internet? Lalu apakah kamu itu pernah mengetahui kasus penyalahgunaan data atau bahkan kamu itu pernah mengalaminya sendiri? Kalau seberapa penting sih menjaga keamanan data tuh sangat penting ya, apalagi sekarang tuh lagi banyak-banyaknya kayak kebocoran data. Walaupun kita nggak membocorkan pun bisa aja kita kebocoran data. Nah, bisa aja data-data kita tuh dibuat hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penipuan atau didaftarkan ke pinjol, sedangkan kita tuh malah yang membayar padahal kita bukan yang meminjam. Kalau pengalaman mungkin nggak ada dan semoga tidak terjadi. Nah, kalau itu biasanya aku lihat ya di berita di media sosial gitu kan lagi banyak-banyak tuh kayak misal data teman kita terus dimasukin ke pinjol, terus temennya suruh bayar padahal bukan teman itu yang suruh bayar, itu kan kayak datanya disebar tuh kayak kasihan banget bagi orang-orang yang merugikan kayak gitu. Oke Kak, berarti sangat penting ya Kak untuk menjaga data pribadi kita. Penting banget dong. Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu apa langkah yang biasanya kamu lakukan untuk menjaga data pribadi kita? Misalnya nih di media sosial atau waktu penginstalan aplikasi. Kalau menjaga data tuh mulai dari awal sih jangan ever sharing apapun data tentang kita, apalagi di media sosial. Itu kan kita nggak tahu orang-orangnya kayak gimana. Kalau dari aku sendiri paling aku kalau di Instagram privat, jadi kayak aku bisa mengakses siapa aja yang bisa mau nge-follow aku, mau lihat-lihat story-storyku kayak gitu. Kalau bisa ada orang-orang yang mencurigakan atau orang-orang yang nggak aku kenal, aku bakal nge-hide dia atau menghapus dia dari followers kayak gitu sih. Oke Kak, sesi wawancaranya sudah selesai Kak. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Kakak. Oke, terima kasih. Halo Kak, permisi, aku izin mengganggu waktunya sebentar ya Kak. Boleh. Aku Rafida, aku mau melakukan wawancara terkait dunia cyber dan internet sehat. Dengan kakak siapa dan dari prodi mana? Aku Patria dari prodi pendidikan matematika juga kan. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak seberapa penting sih untuk kita itu menjaga data pribadi kita di internet? Lalu apakah kakak itu pernah mengetahui kasus penyalahgunaan atau bahkan mengalaminya sendiri Kak? Oke, kalau yang seberapa penting itu menurutku penting banget karena kan itu data pribadi kita sendiri ya. Jadi kayak serem aja gitu orang lain tahu, apalagi di dunia digital gitu kan. Jadi itu penting banget sih menurutku. Itu juga semisal kesebar gitu data aku, itu kan nanti jejak digitalnya susah dihilangin ya. Mungkin bisa tapi bakal susah banget. Terus kalau yang pengalaman yang itu kejahatan cyber ya, alhamdulillah aku nggak pernah. Jangan sampai jangan sampai ya. Tapi aku pernah ingat temanku, dia tuh pernah ngalamin. Jadi waktu itu dia katanya lagi nge-game gitu di tabletnya dia, terus tiba-tiba tuh layarnya tuh jadi hitam semua gitu kayak mati gitu, tapi tiba-tiba bisa hidup lagi. Nah, waktu dia cek HP dia juga hitam juga, kereset juga, kayak bener-bener waktu dia cek gitu kan data-data dia
itu hilang semua, kayak bener-bener HP yang baru beli gitu loh, kayak di riset pabrik itu. Tabletnya juga kayak gitu, kasihan banget sih jujur. Mana dia udah semester 5 ya, hampir Ya Allah. skripsian, data dia hilang semua. Kayak kalau mau di restore atau dikembaliin juga kan susah gitu kan. Benar Kak. Jadi dari situ aku belajar kayak bener-bener harus jaga data kita, sangat penting gitu lah, kayak takut aja kalau kesebar gitu. Betul, untuk potensinya sangat tinggi ya Kak. Serem banget. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, langkah apa sih yang biasanya Kakak lakukan untuk menjaga privasi data kita di internet? Misalnya nih di media sosial atau saat pengunduhan aplikasi. Kalau saat penggunaan aplikasi ini sih biasanya, kalau di HP ku misal aku habis install aplikasi apa gitu, nanti tuh ada kayak izinkan akses apa gitu lah. Nah, tiap aplikasi kan aksesnya beda ya. Kalau semisal di situ aku ngunduh aplikasi terus minta izin aksesnya tuh banyak ya, sampai kontak, sampai pokoknya banyak gitulah, kan agak serem ya semuanya aku izinin. Iya, Jadi kadang aku malah udahlah nggak jadi gitu, nggak jadi install aja gitu. Terus kalau di HP ku juga kadang otomatis, semisal aku download satu aplikasi dan ternyata aplikasi itu tuh kayak mencurigakan atau berbahaya atau mungkin ada virusnya ya, aku nggak tahu, itu tuh otomatis dari HP aku tuh nggak bisa diinstal gitu. Jadi kayak udah ada proteksi gitu. detek sendiri. Tuh itu aja sih Kak. Terima kasih banyak Kak. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, kita bisa melihat bahwa sudah cukup banyak mahasiswa yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga data pribadi kita di internet. Namun berdasarkan kasus yang mereka ketahui atau bahkan mereka alaminya sendiri, kita bisa melihat bahwa sebagian itu belum memiliki kesadaran yang cukup terhadap pentingnya menjaga keamanan data pribadi kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa saling menjaga dan saling mengingatkan terhadap sesama terkait pentingnya menjaga keamanan digital kita. Nah, berbagai langkah-langkah yang bisa kita lakukan diantaranya yaitu menggunakan berbagai password di akun yang berbeda kita di media sosial atau di aplikasi-aplikasi kita. Lalu melakukan verifikasi 2 langkah. Setelah itu membatasi informasi yang kita sebarkan di media sosial, lalu memanfaatkan fitur privasi pada aplikasi. Nah, ini sebagai pengingat atau reminder untuk kita semua bahwa apabila data sudah bocor itu sudah sangat sulit kita kontrol dampaknya, karena jejak digital itu sulit untuk dihilangkan atau bahkan tidak bisa dihilangkan. Begitu. Sekian video pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perilaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.